teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yogi Pradana Marta. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang baru menemukan video ini, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe, kemudian klik tanda loncengnya, supaya teman-teman semuanya tidak ketinggalan informasi ketika channel ini mengupload video-video terbaru seputar penyembuhan GERD, anxiety, dan asam lambung, seperti itu ya. Dan untuk teman-teman yang sudah lama bergabung, jangan lupa ketika menonton video motivasi, video informasi seputar GERD, anxiety seperti ini, teman-teman tonton secara full, kemudian tonton secara rileks, cari tempat yang nyaman ya, jangan di skip-skip dan fokus, seperti itu teman-teman ya. Nah oke teman-teman ya, di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang tips atau bagaimana cara kita menangani ketika rasa cemas ataupun rasa gelisah kita muncul ya, ketika kita pas kambuh ataupun asam lambung kita sedang kambuh, seperti itu ya. Nah, di sini saya mau bertanya ya kepada teman-teman. Ini tentunya teman-teman semuanya di sini ketika merasa cemas, tentunya masalah jantung ya, jantung kita akan berdebar-debar. Kemudian biasanya akan disusul dengan keringat dingin juga, kemudian juga rasa lemas, kemudian juga seperti sesak napas. Nah, itu ya. Itu adalah ciri-ciri ataupun tanda ketika kita mengalami masalah kecemasan. Nah, gitu ya teman-teman. Lantas, ketika kita mengalami masalah kecemasan yang berlebihan, otomatis ya, masalah lambung ini juga akan sedikit sulit untuk diatasi, teman-teman ya. Sebenarnya bukan masalah lambungnya yang sulit, tetapi masalah kecemasannya. Jadi antara lambung dan kecemasan ini sangat berhubungan erat, seperti itu. Ketika kita cemas, asam lambung kita naik. Ketika asam lambung naik, biasanya kita juga akan cemas, seperti itu ya. Nah, di sini untuk tips yang bisa kita lakukan ya, teman-teman, ketika kita mengalami yang namanya kecemasan yang ditandai dengan keringat dingin, kemudian sesak napas, jantung berdebar-debar, lemas, seperti kita itu sudah nggak berdaya, seperti kita itu berasa mau mati, seperti kita itu udah apa ya istilahnya, nggak ada harapan untuk mencapai masa depan, seperti itulah intinya, seperti itu ya. Yang pertama, kita harus berusaha untuk rileks, teman-teman ya. Kita harus berusaha untuk rileks, tetapi kita harus pasrah dengan keadaan yang sedang melanda perasaan kita. Dalam artian seperti ini. Yang dimaksud kita pasrah itu ginilah, teman-teman ya. Oh, oke. Sekarang saya sedang mengalami kecemasan. Seperti itu adalah bentuk pasrah. Oke. Saya sekarang sedang mengalami kecemasan, saya sekarang sedang mengalami yang namanya gelisah ataupun panic attack. Nah, itu adalah satu bentuk kepasrahan. Dan yang selanjutnya kita bisa menguatkan mental kita, menguatkan istilahnya pikiran-pikiran kita ke arah yang positif. Oke, saya siap. Saya sekarang sedang mengalami kecemasan. Nah, di sini kita harus memberikan afirmasi ataupun sugesti-sugesti yang positif kepada diri kita, teman-teman ya. Oke, sekarang saya sedang cemas ya. Akan tetapi ini hanya akan berlangsung sementara. Ini akan berlangsung sementara. Dan tentunya saya tidak akan apa-apa. Dan tentunya saya tidak akan apa-apa. Dan pasti saya bisa mengatasinya. Dan pasti saya bisa mengatasinya. Jadi kata-kata seperti itu bisa teman-teman ulangi ya, teman-teman ulangi secara terus-menerus seperti itu. Nah, secara otomatis ketika teman-teman bisa memunculkan sugesti yang positif, pikiran yang positif, penguatan dari diri teman-teman sendiri, biasanya rasa cemas itu juga berangsur-angsur akan sembuh. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan yang kedua, teman-teman bisa langsung mengambil air hangat ya. Kalau tidak ada madu istighfar seperti ini ya, teman-teman bisa mengambil gula ya. Teman-teman bisa mengambil gula, kemudian teman-teman kasih di air hangat seperti itu, teman-teman minum. Tidak usah terlalu banyak, tapi cukup seteguk 2 teguk. Nah, seperti itu. Karena kebanyakan ya biasanya orang yang cemas itu energinya cepat habis, teman-teman ya. Makanya kita biasanya disusul dengan jantung berdebar-debar, kemudian kita juga disusul dengan lemas kayak gitu ya, seperti nggak berdaya. Nah, itu biasanya karena energi kita terkuras karena kita cemas. Nah, itu yang bisa kita lakukan, teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita sudah memberikan afirmasi, sugesti-sugesti yang positif kepada pikiran kita ya, kemudian kita juga sudah mengambil air hangat, kemudian kita kasih madu istighfar 1 sendok 2 sendok, ataupun kita kasih
gula ya, gula aren ataupun gula putih seperti itu ya. Kita minum seteguk 2 teguk. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan cara kita duduk rileks teman-teman ya. Kita duduk rileks. Jadi pas ketika kita itu posisi cemas ya teman-teman, cemas seperti jatuh berdebar-debar, kemudian sesak napas, itu saya sarankan teman-teman tidak berbaring ya, tidak berbaring, tidak tiduran berbaring. Jadi saya sarankan teman-teman dalam seperti ini, kondisi seperti ini, duduk ya, duduk santai, rileks. Kemudian teman-teman bisa mengatur pola pernapasan teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman jangan mengikuti napas pendek. Biasanya kita akan disertai dengan nafas pendek ya. Teman-teman rubah pola nafas pendek yang ada dengan nafas diafragma. Kita menggunakan nafas perut. Karena ketika kita menggunakan nafas perut, teman-teman ya, nafas diafragma itu oksigen itu bisa masuk ke diri kita beberapa kali lipat seperti itu. Karena ruang istilahnya ruang untuk masuknya oksigen itu lebih banyak ketika kita menggunakan nafas diafragma kayak gitu ya. Nah, untuk nafas diafragma itu sendiri bisa kita lakukan sampai kita merasa benar-benar kita terlepas dari rasa cemas. Jadi selain kita menggunakan nafas diafragma, nafas perut ya, kita juga sambil mengafirmasi ataupun memberikan sugesti pikiran-pikiran positif kepada diri kita seperti itu. Suatu contoh gini, ini saya sedang cemas ya, ini saya ilustrasikan ketika suatu misal saya sedang cemas. Nah, biasanya rasa cemas itu juga munculnya tiba-tiba ya teman-teman, tiba-tiba. Kadang juga munculnya ketika waktu maghrib, mendekati waktu maghrib, tengah malam seperti itu. Ya udah, kita duduk seperti ini. Oke, saat ini saya sedang cemas. Oke, saat ini saya sedang gelisah. Dan saya yakin ini tidak akan berbahaya bagi diri saya. Saya yakin ini tidak akan berbahaya untuk diri saya, dan saya pernah mengalaminya, dan ini tidak apa-apa. Seperti itu diucapkan berkali-kali teman-teman ya. Kemudian ambil air hangat, kasih madu istighfar ataupun kalau nggak gitu gula merah ataupun gula pasir seperti itu, kita minum seteguk 2 teguk. Oke, kemudian kita seperti ini ya, kita atur pernapasan kita menggunakan napas perut ataupun nafas diafragma seperti itu. Jadi kita ambil nafas, ditahan teman-teman, keluarkan. Oke ya, seperti itu. Sambil kita membayangkan sugesti-sugesti yang positif. Dalam artian, oke nih, saya nggak apa-apa nih, saya nggak apa-apa. Kemarin saya sudah mengalami seperti ini dan ternyata tidak apa-apa. Dan saya sampai saat ini saya masih baik-baik saja. Kita tanamkan terus-menerus sugesti seperti itu ya teman-teman. Kita sambil terus bernafas menggunakan nafas diafragma ataupun nafas perut. Nah, jadi untuk nafas diafragma ataupun nafas perut itu biasanya ditandai dengan tidak naiknya bahu teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, oke ya. Jadi kita tarik nafas selama 7 detik, nanti kita keluarkan juga selama 7 detik. Suatu misal. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita atur. Tarik dalam-dalam. Tahan. Nah, dikeluarkan seperti itu. Nanti biasanya untuk masalah kecemasan ini teman-teman ya, masalah kecemasan yang meliputi sensasi jantung berdebar-debar, sesak napas, keringat dingin, berasa mual, itu nanti biasanya nggak akan berlangsung lama. Biasanya paling lama itu adalah 5 menit, paling lama 10 menit. Dengan catatan ya, ini dengan catatan sebelumnya teman-teman tidak makan makanan pantangan. Nah, itu biasanya panic attack ataupun sensasi cemas itu munculnya biasanya kisaran 5-10 menit. Paling lama 10 menit, nggak sampai, biasanya sampai 30 menit nggak akan sampai ketika kita sudah mengaplikasikan, kita sudah mempraktekkan apa yang saya sampaikan barusan, seperti itu ya. Tapi biasanya teman-teman kalau kita itu posisinya ya, ataupun kemarin ataupun barusan tadi sudah kita barusan makan makanan pantangan seperti itu ya, itu memang biasanya untuk panic attack-nya, untuk serangan cemasnya itu sedikit lebih lama teman-teman, karena saya pun sudah pernah mengalami dulu ya.
Saya tuh pernah makan itu apa namanya, nasi gegok. Nasi gegok itu nasi yang ada di apa namanya, di nasi khas, makanan khas yang ada di Kabupaten Trenggalek. Dia ini apa namanya, terbuat dari nasi, kemudian juga campuran santan, kemudian juga ada ikan terinya, tapi sangat pedas teman-teman. Nah saya tuh makan itu sangat pedas banget pokoknya ya. Esoknya itu saya kambuh. Nah ketika saya kambuh itu memang apa namanya, untuk kecemasannya agak lama teman-teman. Karena apa? Karena ada faktor pemicunya. Faktor pemicunya adalah dari makanan pantangan itu tadi. Nah kayak gitu teman-teman ya. Nah oke. Itu adalah sedikit tips dari saya ketika kita mengalami masalah kecemasan dan bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Sekali lagi pesan dari saya untuk teman-teman, ketika teman-teman mengalami kecemasan yang berlebihan, ketika teman-teman mengalami masalah asam lambung, teman-teman tidak perlu cemas. Teman-teman tidak perlu takut, teman-teman tidak perlu khawatir, karena banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang sudah sembuh, termasuk saya. Dan juga penyakit ini tidak berbahaya, penyakit ini gampang disembuhkan teman-teman ya. Nah seperti itu. Dan untuk informasi terakhir untuk teman-teman yang mau order madu istighfar ya, itu ada langsung di saya teman-teman. Nanti langsung silahkan WA ke saya, nomornya 08222 80 90 817, nanti saya cantumkan di bawah sini seperti itu ya. Dan sekaligus teman-teman bisa sharing, teman-teman bisa konsultasi masalah asam lambung, GERD, anxiety seperti itu ya. Oke teman-teman, saya akhiri dulu ya untuk video singkatnya ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, kemudian klik tanda lonceng untuk teman-teman yang baru menemukan video ini ataupun yang baru menemukan channel ini. Oke, saya akhiri. Saya Yogi Pradana Marta, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.